Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat aku, dimanapun berada? Semoga baik-baik aja ya. Masih bersama Kondes Tato Hati dan Jiwa di channel Reading. Ya, perasaan dia yang sebenarnya padamu selama ini, kamu harus tahu ya. Ini adalah channel Reading ya, tebaran kartu, menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang bertanyakan di sini. Perasaan dia yang sebenarnya padamu selama ini, kamu harus tahu. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Ini adalah general reading, bisa cocok, bisa tidak ya. Ambil yang manfaat, yang gak manfaat buang aja. Dan semua kembali ke kamu, karena tanggung jawab hidup ada pada diri kamu sendiri, ada di tanganmu. Ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta. Orang ini punya ciri khas baik hati ya, suka berbagi ya. Perasaan dia yang sebenarnya padamu selama ini yang harus kamu tahu. Tipe penyayang dia ya. Dia bertahan untuk perasaannya selama ini ke kamu. Ya. Semua sudah dari awal dia lakukan tindakan atau aksi dia ke kamu ya. Walaupun terkadang ada keraguan-keraguan ya tentang tindakannya. Ya, seperti itu. Tapi dia selalu bertahan dalam keadaan apapun bersama kamu. Karena dia memiliki kasih sayang dan cinta. Tentang ketulusan, dia sangat tulus mencintaimu ya, bertahan untuk kamu dengan segala ketulusan hatinya. Walaupun terkadang mungkin kamu juga ragu dengan tindakannya yang tidak sesuai dengan tebaran kartunya ya, tapi itulah yang sebenarnya ya. Karena dia sendiri pernah ditinggalkan, jadi tidak ingin meninggalkan. Seperti itu ya. Perasaan dia padamu selama ini yang sebenar-benarnya. Nyaman. Dia bersama kamu tuh merasa nyaman. Merasa nyaman itu timbulnya karena sayang, karena dia sayang sama kamu. Dan dia selalu bertahan dengan kamu karena ada ketulusan. Dia sosok yang pernah ditinggalkan oleh pasangannya ya, oleh pasangannya. Dia menempatkan diri seandainya dia itu meninggalkan kamu, pasti akan ada rasa kecewa. Dia tidak ingin menimbulkan rasa kecewa di perasaan kamu, karena kecewa itu tidak enak menurut dia. Dia pernah merasa ditinggalkan pasangannya, pernah merasa kecewa ya, dan dia tidak akan memberikan rasa kecewa ini pada kamu, tapi justru dia akan memberikan perasaan nyaman. Mungkin kamu merasa enggak, Des, itu bukan energi aku ya. Memang dalam kesehariannya dia justru berbalik dengan perasaan dia tulus, perasaan dia sayang, tetapi terkadang dia ketus, terkadang dia malah cuek, terkadang dia kayak nggak peduli, karena dia ragu-ragu dalam tindakannya itu. Jadi membuat kamu itu tidak percaya kalau dia punya perasaan yang setulus ini, dan sebenar-benarnya itu inilah perasaan dia. Banyak berharap dia tentang hubungan ini.
Ini perasaan dia yang sebenarnya ya pada kamu selama ini. Jadi kayak saling tolak ya, apa gimana sih? Ya berbeda gitu, berbeda antara omongan, tindakan sama hatinya. Kenapa dia masih bertahan walaupun sebetulnya kamu sendiri terkadang meragu ya. Dia terlihat nggak mencari yang lain, ya enggak kan? Karena kamu sosok yang bijaksana dan kamu layak untuk dipertahankan. Itu sebetulnya cuy. Itu yang sebetulnya dia rasakan. Kamu harus yakin bahwa seseorang yang kamu cinta itu memang benar-benar menyayangi kamu, tulus sama kamu. Kenapa? Karena dia pernah ditinggal pergi oleh masa lalunya dan merasakan sebuah kekecewaan. Biasanya orang yang pernah terluka di masa lalu itu menjadi sosok yang lebih setia, dan dia akan menjaga pasangan barunya. Tapi enggak ada saku. Iya ada juga, tapi 10 itu satu orang yang suka malah balas dendam, mencari pelampiasan. Kamu hati-hati aja. Tapi di sini tidak. Ini yang tercurah di sini adalah positif untuk kamu. Ya. Dia terkadang kalau duduk termenung sendiri, ya di saat gak ada bersama kamu ya. Seperti itu. Galonya itu bukan karena kamu, tapi galau karena dia pernah diperlakukan oleh orang lain. Tetapi itu tidak lama sih, cuma sebentar aja, ya kan. Terkadang dia bingung gitu loh menentukan. Makanya antara perasaan dia, tindakan itu tidak sinkron gitu loh. Karena dia selalu masih ada trauma di masa lalu. Perasaan kecewa yang mendalam. Sudah cinta, sudah sayang, ternyata diperlakukan yang tidak mengenakan, ditinggalin ya, seperti itu. Jadi kecewa ya. Jadi kesannya dia rileks, santai sama kamu tuh, kayak tidak memaksakan diri, kayak tidak ada perasaan apapun sama kamu. Jangan salah, ini perasaan dia yang sebenarnya padamu ya. Awalnya mungkin ya kayak nggak percaya dengan namanya perasaan cinta, karena tertutup oleh perasaan kecewa ya. Lama, mungkin prosesnya bisa 3 tahun baru sadar. Kamu yang harus bantu. Kalau kamu menerima kenyataan seperti itu ya, dia tuh cuek, dia nggak cinta sama aku, cobalah kamu untuk lebih meyakinkan ke dia. Ini sosok yang ingin healing ya, melakukan sebuah penyembuhan masa lalu. Terkadang dia labil ya, seperti itu. Jadi mungkin dipertemukan dengan kamu itu tujuan untuk kamu tuh meyakinkan bahwa dunia tidak sedaun kelor, masih ada orang baik selain masa lalunya ya kan. Tapi kan kalau orang bilang mantanku baik, mana ada mantan baik. Kalau baik nggak bakalan terpisah, nggak bakalan ninggalin kamu atau kamu tinggalkan. Percaya nggak? Ya terkadang dia meledak emosinya ya. Kayak dia santai. Dan mungkin kamu yang kena imbasnya kalau dia lagi keinget masa lalu. Sangat melukai terlihatnya. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Petakan ya energi kamu di mana. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja. Tetap melibatkan Tuhan dalam segala mengambil keputusan apapun itu. Ini adalah prosesnya ya. Prosesnya ada, terkadang kamu dibuat dia jengkel, terkadang kamu dicuekin. Tapi kalau kamu cinta, maju terus, berusaha yang terbaik, meyakinkan. Bukan kamu pengemis cinta, bukan. Kebetulan kamu dipertemukan dengan orang yang pernah terluka aja, tapi ketulusan masih ada. Nanti akan terjadi magic, kamu akan tahu semuanya. Ini yang sebenarnya dia punya, perasaan dia sebenarnya
padamu selama ini, ya. Dan kamu harus tahu bahwa sebetulnya kamu tidak bertepuk sebelah tangan. Kamu ada respon, cuman caranya aja beda. Karena kamu mempunyai seseorang yang basicnya pernah terluka. Ya mungkin agak ketus dia, karena dia terkadang yang melukai dia kan wanita, dan kamu wanita, semisal seperti itu kan, yang menonton wanita. Wajar. Jadi kayak dia itu ketus itu bukan karena nggak sayang. Ya dia lebih ke jaga-jaga atau menamai diri jangan sampai terluka lagi, seperti itu ya. Di sini ada energi Leo, ya, ada juga energi Pisces, ya, ada juga energi Aries. Cuek-cuek semua nih. Leo tegas ya. Ada energi Scorpio itu di sini ada juga. Pisces yang paling kuat ya, paling kuat sekali. Ya, dia berharap sama kamu. Ada harapan buat kamu. Ya. Jangan putus asa kamu. Kalau memang sayang sama dia, majulah. Tunjukkan bahwa kamu tidak seburuk masa lalunya. Mungkin kamu nggak tahu kalau dia punya latar belakang seperti itu. Telusuri dulu ya kalau mau punya pacar. Jangan terima begitu aja di dalam bungkusan. Buka dulu bungkusan itu. Kamu kupas dulu pelan-pelan. Siapa dia, bagaimana dia, latar belakangnya bagaimana. Jangan kaget nanti ya. Kalau kamu nggak melakukan itu, kamu bisa kaget. Tahu-tahu jatuh cinta, tahu-tahu jatuh cinta, tahu-tahu komitmen, tahu-tahu menikah, nggak tahu kalau dia itu sebetulnya punya luka yang dalam, sehingga pada pas selesai terhubung atau menjadi sebuah hubungan kamu lagi kaget, karena terkadang dia akan membandingkan kamu dengan orang masa lalunya. Ya, belum move on ya dia, tetapi dia sudah membuka hati untuk kamu. Ya, ini perasaannya dia, karena dia sudah melihat perbedaan kamu dengan masa lalunya. Bahwa kamu di sini lebih baik, gitu. Tetapi dia masih ada rasa takut, rasa was-was terulang lagi luka itu. Ya, oke. Karena gue akan shuffle. Ini ya perasaan dia yang sebenarnya padamu. Sampai sekarang ya. Kamu harus tahu itu. Ini pesan untuk kamu. Kamu cinta dia kah? Cinta, Des. Ya udah, kalau cinta pertahankan. Dia masih bertahan sama kamu. Karena dia punya perasaan. Dia itu takut kehilangan kamu. Cuman ada batas, ada sedikit masalah, masalah karena dia pernah dilukain, itu aja. Dan kamu bisa memperbaikinya. Berjalan sesuai intuisi hati ya. Karena intuisi hati itu tidak akan salah, karena itu adalah bimbingan ilahi. Hati kecil tidak akan pernah bohong. Kalau kamu cinta dia, ikutin ya. Kamu yang akan membantu dia healing dari masa lalunya. Hidup adalah pilihan. Ya, mana yang disediakan untuk kamu, yaitu yang harus kamu pilih. Ya. Beribadahlah. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidup. Ya. Gunakan intuisi. Ya. Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tangan. Allah menyertai langkahmu. Amin. Ya, jadi seperti itu. Ini perasaan dia yang perasaan dia padamu yang sebenar-benarnya sampai sekarang. Ya, yang terlihatnya nggak indah, nggak bagus, ternyata di dasar hati yang paling kecil dia itu sayang sama kamu. Dan kalau sampai sekarang kamu masih terhubung, masih bertahan, karena dia memang sayang sama kamu dan punya sebuah ketulusan. Cuma dia benar-benar harus memfilter orang yang akan menjadi pendamping dia.
seperti itu ya. Oke, tetap optimis, tetap menjadi orang yang baik ya, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan jangan pernah lupa menyandarkan hidupmu, rezekimu, mautmu hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan sang pemilik alam semesta. Jangan menyandarkan harapan kamu pada manusia atau yang ada di dunia ini, itu hanya akan mengecewakan kamu nantinya seandainya tidak seperti yang kamu inginkan ya, atau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Oke, ada kesalahan dan milik Honda 9 taruh tentang dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Tuhan sang pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu. Amin.